Ini adalah fitur yang sangat penting buat saya, sangat penting. Jadi ini baru aja pulang dari sholat isya ke masjid dan pause. Nah, bisa atau enggak ini sangat menentukan canggih apa enggaknya ini namanya DVB-nya. Ya, ini fitur yang sangat penting buat saya dibandingkan yang rekaman. Ini nomor satu, ini bisa apa enggak. Kalau bisa, jos. Karena itu sangat penasaran nih kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Sam Fadil Ardianto di sini. Kali ini setelah kita bisa setting TV digital, kita mau coba gimana caranya biar bisa ngerekam atau di pause, time shift ya. Karena ini sangat diperlukan untuk mengatasi kalau kita nggak bisa nonton pas live-nya, maka kita bisa nonton rekamannya. Yuk kita lihat gimana caranya, tonton terus video ini sampai selesai. Ya, ini rekaman pas MotoGP Inggris ya, Silverstone, tanggal berapa nih? 7 Agustus. Jadi sekaligus ini untuk uji coba, dan karena memang kebiasaannya MotoGP Eropa itu pas sholat isya. Jadi pengalaman sebelumnya kalau pakai IndiHome tuh enaknya bisa di pause. Jadi selesai pulang dari sholat, pulang dari masjid, bisa kita lanjutkan. Nah, apakah TV digital ini bisa pause, bisa rekam gitu? Nah, ini jadi penasaran. Tapi caranya bisa ya. Yang pertama, kalau untuk merekam kita pakai USB bisa, tapi kalau dicek-cek nggak bisa disetting jamnya ya. Nanti malam itu Liga Inggris, City lawan West Ham ya, jam 11 kalau nggak salah. Nggak tahu nih, bisa nungguin apa enggak SCTV. Tapi itu UHF sih, karena yang digitalnya belum ada ya. Nah, ini MotoGP udah ada digitalnya. Kita coba untuk time shiftnya. Nah, untuk time shift itu kita harus nyalain fitur untuk time shiftnya, yang otomatis dia harus bisa ngerekam atau gimana nggak tahu ya. Karena tadi saya cek-cek dia nggak ngerekam di USB. Apakah ngerekam di internal memori saya juga nggak tahu, tapi coba-coba sih bisa nih. Ya, kita cek dulu untuk nyalain fitur time shift-nya ya. Gimana settingnya? Kita coba.
karena udah mau mulai kita harus buru-buru setting. Ini ya, ini ada time shift. Nah, time shift. Kalau time shiftnya belum disetting, dia nggak ngerekam nih, pause doang nih. Nah, ini lanjut. Jadi kita harus setting dulu nih. Ke menu. Nah, di sini nih, yang USB PVR management. Nah, time shiftnya ini kan off. Ya. Nah, ini kita ubah ke on. Nah, berapa maksimal ngerekam? Kalau nggak salah sih seperti itu, karena baru nyoba saya juga. Saya nggak tahu nih fungsinya section record apa, karena nggak juga baca manualnya. Kita on kan saja lah. Nah, kalau disk informationnya USB yang saya pasang ini itu free-nya ada 9 GB ya. Dia 16 GB ini, bisa ngerekam seberapa banyak nanti ya. Karena udah mau mulai, kita sebaiknya segera. Oke, kita exit ya. Kita coba time shift ya. Time shift. Nah, ini time shiftnya on, berjalan 2 detik, 3 detik, nggak tahu tuh 39% tuh space-nya atau apa. Ini di sini ada logo pause, ada time shift. Nah, kalau time shift-nya itu modenya on, ini kita play, maka dia akan meneruskan nih. Kita play mana ya? Kita play, nerusin nih. Nah, itu ada garisnya tuh. Ya. Nah, ini sekarang kita mau nyoba time shift, kita mau nyoba record. Udah mau habis sih waktunya. Keluar dulu time shift-nya. Stop time shift. Nah, ini kembali ke live. Udah ngerekam yang Moto3. Kita coba record. Nah, ini ada logonya record nih. Ini tombol record, tombol rekam, tombol stop, tombol pause, tombol play. Ini ada logo record. Apa ya? Ya. Kita stop recordnya di berapa menit nih? 45 detik. Nah, sure to stop recording, oke. Nah, ini logo recordnya udah nggak ada. Kalau kita mau play, sebentar saja nih sebelum race-nya start. Kita ke menu USB PVR recording. Nah, ini ada nih 2022 08 07 18 55. Ya, ini tadi 1 menit 63 mega. Kita oke, play. Nah, ini play yang tadi. Ya. 1 menit 40. Nah, ini bisa ngerekam, kalau nggak salah sih sesuai kapasitasnya ya, tapi belum pernah nyoba sih. Sesuai kapasitasnya tadi 9 GB. Kita exit dulu ya. Lihat live-nya dulu. 5 minute to race. Pole position Johan Zarco, Maverick Vinales. Wah, luar biasa nih Vinales nih. Jack Miller, Quartararo. Sekarang warm up lap dan isaknya 707, sekarang 701. 6 menit lagi. Jadi sudah start, harus di pause. Kita lihat berhasil apa enggak nih mempausnya. Apakah senyaman waktu pakai IndyHome? Kalau bisa senyaman waktu pakai IndyHome ya udah enak banget nanti. Habis sholat tinggal lanjut nontonnya. Siap-siap
restart. Mantap finalis. Saya sih ngarep-ngarep finalis bagus sih. Setelah sekian tahun terpuruk di Yamaha, biar pulih semangatnya di Aprilia. Cuma 20 lap ini, pendek banget nih. Selesai sholat jangan udah kelar. Udah waktunya ke masjid ya. Saatnya kita pause. Nanti kita lihat hasilnya berhasil atau tidak. Ya, time shift. Oh, jatuh Zarko. Waduh, pemimpin Zarko jatuh. Kepleset sendiri. Waduh, susah ini, berat. Oke, kita pause dulu ya. Kita coba time shift 16 lap. Kita lihat nanti hasilnya apakah bisa sesuai harapan. Karena pasti MotoGP Eropa kena sholat isya nih. Nanti kita lihat setelah pulang dari masjid, kita play. Ya teman-teman, kembali lagi. Ini adalah fitur yang sangat penting. Buat saya sangat penting. Jadi pulang, ini baru aja pulang dari sholat isya ke masjid dan pause. Nah, bisa atau enggak, ini sangat menentukan canggih apa enggaknya ini DVB-nya. Ya, ini fitur yang sangat penting buat saya. Dibandingkan yang rekaman, ini nomor satu ini. Bisa apa enggak? Kalau bisa, jos. Karena itu sangat penasaran nih kita. Ini kurang 16 lap, pas antangin nih, antangin produksi Deltomet Wonogiri. Saya orang Wonogiri ya. Pas 16 lap, kalau ini saya play dia lanjut berarti bisa. Tapi kalau di play tahu-tahu kelar berarti gagal, dan saya kehilangan, nggak bisa nonton MotoGP Inggris untuk malam ini ya. Kita coba ya. Bismillah. Yes, lanjut lap 16. Oh, ini pas replaynya Zarko jatuh nih. Yes, 15 lap lagi. Berarti ini bisa, fitur ini bisa pause untuk MotoGP-nya, untuk siaran TV digitalnya. Ini bagus berarti nih. Udah hampir mirip dengan IPTV. Nanti kita tinggal coba yang rekamannya ya. Bisa nggak seperti TV on demand ya. Jadi ini berhasil untuk time shift-nya dan kapasitasnya dia 2 jam kalau lihat settingannya. Nggak tahu nih bisa benar-benar sampai kelar apa enggak. Selanjutnya kita tonton dulu aja ya MotoGP-nya. Kita nikmatin MotoGP-nya. Nanti kita lihat, cek SCTV-nya Liga Inggris bisa nggak ya. Karena kemarin sih hilang-hilang SCTV-nya yang TV digitalnya. Kita nikmatin dulu MotoGP-nya ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe kalau Anda suka ya, dan komen-komen di bawah. Lanjut. Closest top 10 ever in the Premier Class, and I noticed this on the left-hand side of the screen as we were looking at the home pods. Elijah Spargaro even dared overtake Quartararo into Brooklands on the final lap, but the world champion was able to snatch that position back. 8th and 9th for Quartararo and Spargaro, and a victory for Pecco Bagnaia. He's very much back in the chase for the title. Yeah, and I'm sure Simon Claythorne, we know how Davide Tardozzi loves a victory celebration in MotoGP. Let's hear the post-race thoughts. Simon with Davide Tardozzi. Davide, on the grid, you told us most of your riders had the pace for the podium. You're dead right. How do you feel? Ya, berhasil ya teman-teman. Jadi
kita bisa pause tayangan TV digital pakai STB ini ya, TVB ini, Pindai ini sampai selesai race tadi ya. Jadi kira-kira berapa? Setengah jam. Nah, ini fitur yang sangat bermanfaat, sangat penting buat saya dan berhasil dipakai. Berarti bisa ya sampai race selesai suaranya Beko. Nah, nanti kita stop TMS-nya, pause-nya, time shift-nya, tapi nanti setelah acara ini total selesai ya. Karena ini kalau saya stop pasti udah selesai podiumnya, acara podiumnya, jadi nggak bisa nonton karena nggak saya rekam. Sesudah itu nanti kita akan coba USB-nya, dicoba di TV, bisa nggak filenya untuk di play. Ya, tadi udah selesai ya siaran MotoGP-nya. Kita coba stop ya, pause-nya stop. Oke. Are you sure to stop time shift? Ya, kita oke kan, langsung pindah acara ini. Nah, nih yang live-nya ini. Nah, jadi tadi time shift-nya berhasil, bisa untuk pause siaran dan kita bisa tinggalkan dulu sementara, kemudian kita bisa tonton kelanjutannya. Hasil time shift-nya. Sekarang kita lihat ke menu, itu time shift-nya itu ada filenya apa enggak sih? Ya, kita cek apakah direkam atau enggak. Kayaknya sih enggak, tapi bisa. Channel edit, program shot, LCN, IQ, volume scoop, power on play, kayaknya enggak ada sih. Ya. Terus di sini aspek rasio, resolution, TV format nggak ada ya pasti. Ini scan antenanya nggak ada di sini. Nah ini time, region, timer setting, power on off nggak ada. Ini option, language, subtitle, kayaknya nggak ada. Ini yang sistem parental guide, lock control, factory reset, sistem informasi lagi, power on control nggak ada. Maka adanya ada di USB aja nih pastinya. Apakah ada di USB-nya? Media center, file. Ini file yang ada di USB ya. GX PVR-nya nggak kelihatan ya. Tapi 3 file sih, sama dengan tadi 3 file. Nanti kita coba di TV USB. Kemudian PVR recording. Nah ini recordnya ada 3 file. Nah ini ada yang jam 9 pagi tadi saya nyoba ngerekam. Jadi nggak ada filenya yang time shift-nya ya. Kayaknya nggak direkam memang. Kemudian PVR management. Tadi setting-setting tadi, disinformation-nya, nah jelas nggak pakai ini karena free-nya tetap 9 GB. Internet, nah ini kapan-kapan nanti kita explore, nggak ada filenya. Nah kita akan coba yang recording. 3 ini kita coba play. Bukan continue ya, start dari depan. Nah ini 7 menit. Rekaman oke, full HD juga ya, bisa ini. Nah selanjutnya kita akan coba cabut USB-nya untuk dicoba di TV atau di komputer, filenya itu kompatibel nggak.
Oke ya, USB-nya USB biasa ya. Kita cabut aja. Ini lumayan panas. USB biasa SanDisk 16 GB. Nah ini yang USB 2 ya, nggak usah USB 3 yang biru, nggak usah. USB 2 ternyata udah cukup, lumayan lah, murah. Kita coba di TV. Nah ini kita coba colokin di USB TV ya. Cuma saya lupa, ada satu yang rusak port USB saya itu. Kita coba yang tengah deh. Mudah-mudahan bisa USB 2 berarti ya. Oke ya. USB-nya udah. Nah, USB-nya langsung detect tuh, Cruiser Suite. Boom. Nah, ini yang detect nih. Cruiser Suite. Oke. Drive 1. Nah, tadi itu GXPVR foldernya. Kita cek folder, kita coba yang jam 6 ya. Filenya .ts sepertinya sih terdetek ya, kompatibel mungkin. Kita coba play. Yes, mantap, 2 jempol. Berarti rekamannya kompatibel untuk di play di movie, komputer maupun TV ya, Full HD ya. Oke, demikian teman-teman percobaan kita. Video kali ini mencoba untuk time shift atau pause ya, pause tayangan TV digital dengan STB atau DVB-nya Rinre, bisa apa enggak? Dan ternyata bisa ya, jos, penting sekali. Dan juga bisa untuk rekam, jadi teman-teman bisa untuk rekam TV digitalnya dan bisa tonton di lain waktu. Ini juga penting ya, ini juga penting. Cuma dia nggak bisa untuk merekam sesuai schedule. Jadi misalnya kita mau merekam jam 10 malam gitu, karena nanti Manchester City-nya sama West Ham-nya jam 10 malam, itu nggak bisa. Jadi kita rekamnya bisanya kita tungguin, kemudian kita rekam. Nah setelah itu kita bisa tinggal untuk rekamnya, tapi nggak bisa schedule. Itu teman-teman bisa coba explore lagi, lebih banyak lagi. Mungkin ada yang STB, DVB yang fiturnya lebih banyak lagi. Nah, bisa sharing-sharing, komen-komen di bawah, cerita untuk untuk pengetahuan buat yang nonton. Jadi kesimpulannya, apakah STB ini bisa pause atau time shift? Kesimpulannya bisa, dan lumayan pas lah ini. 1 jam itu bisa untuk time shift, cukup lah untuk tontonan apa gitu, biasanya udah cukup ya. Kemudian bisa merekam ya. Tadi kira-kira untuk acara 1 jam, 1 jam lebih, 1,5 jam, kira-kira 2 giga ya. Jadi kalau untuk 2 jam, teman-teman harus spare untuk 4 giga. Apakah bisa untuk schedule rekam? Nggak bisa ya. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan juga komen-komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.